Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui sabdanya yang akan diwartakan pada kita pada sore hari ini, kita diundang untuk jadi pribadi-pribadi yang hidup dalam keseimbangan, menyeimbangkan antara kerja dengan doa. Maka mari kita siapkan diri kita buka hati kita untuk menyambut sabda Tuhan pada sore hari ini. Mari kita hening sejenak untuk mempersiapkan diri. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur sebab putra-Mu telah menjadi saudara kami. Perbaruilah kami dengan roh-Mu, agar kami setia pada perjanjian-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentu kita akrab dengan satu ungkapan dalam bahasa Latin, ora et labora. Berdoalah dan juga bekerjalah. Bukan bekerja diiringi doa, tetapi berdoalah dan juga bekerjalah. Ungkapan ini rupanya berasal dari Santo Benediktus, karena baginya doa dan kerja itu merupakan mitra hidupnya. Maka dia berupaya untuk memadukan antara kontemplasi, hidup bersemuka dengan Allah dalam suasana doa, dalam suasana meditasi yang sangat mendalam, dipadukan dengan tindakan nyata dalam hidup sehari-hari. Jadi antara doa dan hidup dengan sehari-hari itu sungguh sangat gandeng. Itu tampak jelas dalam tata aturan peraturan hidup membiara dalam terapis. Maka keseimbangan antara doa dan kerja itu mulai abad pertengahan sampai hari ini itu menjadi model hidup atau cara hidup, terutama dalam hidup membiara. Tapi juga banyak mengilhami, katakanlah kalayak rame, siapapun itu. Nah, hidup dan kehidupan yang seimbang antara doa dan karya itu jelas berasal dari Tuhan Yesus sendiri. Salah satu bukti nyata bahwa hidup adalah Yesus adalah pribadi yang seimbang itu adalah salib. Relasi dengan Allah dan relasi dengan sesama itu sungguh-sungguh seimbang. Jadi Yesus adalah pribadi yang sungguh-sungguh seimbang dalam hidupnya. Dia adalah pribadi yang super sibuk, mengajar, menyembuhkan orang sakit, baik secara fisik, misalnya seperti yang diwartakan kepada kita hari ini, ibu mertua Simon, dan juga orang-orang lain, maupun ya secara psikis, orang-orang yang kerasukan roh jahat. Kalau kita membaca Injil Markus, maka kita akan menemukan satu gambaran Yesus dari Santo Markus ini menarik. Dia mengungkapkan kesibukan Yesus itu dengan sebuah ungkapan yang sangat menarik. Makan pun mereka tidak sempat. Ya, silahkan bacanya dalam Injil Markus bab 6 ayat yang ke-31. Karena sibuknya melayani, bahkan makan pun tidak sempat. Satu gambaran yang sangat menarik. Jadi Yesus adalah pribadi yang amat sangat sibuk, pribadi yang super sibuk. Tapi yang menarik,
Meski sedemikian sibuknya, dia selalu mencari tempat yang sunyi, tempat yang sepi, di mana dia bisa berdoa, sebagaimana diwartakan kepada kita hari ini. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa di sana. Inilah potret hidup dan kehidupan Yesus yang sangat tertib membagi waktu, sehingga hari-harinya dilalui, dijalani dalam keseimbangan antara bekerja dan berdoa. Yesus mengabdikan dirinya, mengabdikan hidupnya, jiwanya sebagai Mesias, sebagai juru selamat, sebagaimana ia tegaskan, Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Lagi Yesus adalah pribadi yang seimbang. Maka dari sabda yang diwartakan kepada kita sore hari ini, kita bisa mengambil beberapa pesan untuk kita renungkan, untuk kita terapkan dalam hidup dan kehidupan kita. Yang pertama, kita sungguh perlu menyadari bahwa setiap orang mendapatkan waktu yang sama, tidak lebih tidak kurang. Masing-masing orang mendapatkan 24 jam. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Semuanya sama dan itu gratis. Orang bayar. Bayangkan kalau kita harus membeli waktu, entek duit. Jadi semua mendapatkan jatah yang sama 24 jam. Dan kita menggunakannya untuk bekerja dan lain-lain. Dan itu baik. Sebab Santo Paulus menegaskan, siapa yang tidak bekerja, janganlah ia makan. Maka bekerja adalah hal yang baik. Menggunakan waktu untuk bekerja adalah suatu yang mulia. Akan tetapi seringkali kita melupakan hal penting lainnya, yakni doa. Orang bisa lembur bekerja, tetapi tidak ada orang yang lembur untuk berdoa. Maka pesan yang ingin disampaikan kepada kita, yang satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Kembali kita diundang untuk menjadi pribadi-pribadi yang seimbang antara kerja dan doa. Yang kedua, Santa Teresia Avila mengingatkan kita akan sabda Tuhan Yesus, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Di sini Santa Teresia Avila ingin menggarisbawahi peranan doa dalam menyingkapkan jebakan setan. Ya, menarik sekali. Jadi Santa Teresia mengingatkan kita akan pentingnya peranan doa dalam menyingkapkan jebakan setan. Dia katakan, jika kita berdoa, kita masuk dalam keheningan batin, dalam keheningan hati. Dan masih ditambahkan, bersama dengan Allah kita mampu melihat jebakan setan. Ya, bersama dengan Allah kita mampu melihat jebakan setan. Dan Allah pun memberikan rahmat untuk mengalahkannya. Itu hanya didapatkan jika kita berdoa, menjalin relasi, menjalin komunikasi yang akrab dengan daya ilahi, dengan Tuhan sendiri. Yang terakhir, menjadi murid Yesus berarti siap bekerja bersamanya untuk menyelamatkan. Karenanya Tuhan Yesus memanggil,
memilih para muridnya ketika mereka sedang bekerja. Jadi Yesus memilih orang-orang yang bisa bekerja. Dan yang menarik, tidak ada seorang pun dari mereka yang mengatakan saya tidak mau karena saya sibuk. Tidak ada. Ya, dari murid-murid Yesus yang dipilih, tidak ada yang mengatakan saya tidak mau karena saya sibuk. Tidak ada. Dalam kitab suci diajarkan kepada kita, ketika mendengarkan panggilan dari Tuhan Yesus, mereka meninggalkan pekerjaan. Artinya menomorsatukan Allah. Kembali mengajarkan kepada kita antara kerja dan doa. Semoga di tengah pekerjaan harian kita tetap setia dalam berdoa, sehingga hidup dan kehidupan kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi sarana keselamatan bagi sesama, keselamatan bagi dunia. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Marilah kita pergi ke tempat dan kota lain sekitar sini untuk memberitakan Injil di sana, karena untuk itu aku telah datang. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menganugerahkan sabda penyembuhan dan piala keselamatan. Semoga kami mampu mewartakan sabda putra-Mu bagi orang-orang yang kesepian, sambil mendambakan kebahagiaan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.